Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan dengan NIM 2111633 dari kelas TBIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya paparkan, yaitu metode power strategi, di mana powers adalah sebuah strategi yang berguna untuk siswa pemula dalam proses menulis, di mana proses menulis ini terdiri atas 6 tahapan, yaitu pra-menulis, mengorganisasi, menulis, mengedit, merevisi, dan membagikan. Di mana pada tahap pertama adalah pra-menulis, yaitu topik diperkenalkan dan diharapkan partisipasi aktif siswa. Dan guru membimbing mereka untuk mencari ide dan mencari informasi terkait yang berhubungan dengan apa yang mereka ingin tulis. Hal ini dilakukan dengan menanyakan kepada mereka beberapa pertanyaan untuk membrainstorm ide-ide dalam sebuah diskusi kelompok. Guru menanyakan serangkaian pertanyaan untuk mengeksplorasi dan menemukan ide-ide terkait topik. Kemudian setelah pra-menulis, kita lanjut kepada tahap kedua, yaitu mengorganisasi, di mana setelah menemukan ide-ide tadi, siswa harus berkonsentrasi untuk menuliskan ide-ide tersebut di dalam sebuah kertas. Masing-masing bekerja untuk menghasilkan ide. Mereka harus menghasilkan ide dan mengembangkan topik tulisan. Siswa mulai mengorganisasi ide-ide dalam bentuk draft. Pada tahap ketiga ini, yaitu menulis, di sini siswa mulai mengembangkan draft dan mulai menulis paragraf. Mereka menggunakan ide yang telah diorganisasi dan disusun untuk menghasilkan sebuah paragraf. Ketika mereka mulai menulis, guru mengarahkan dan menyusun sebuah paragraf yang baik. Guru menjelaskan bagaimana merangkai kalimat dengan rangkaian dan urutan tertentu. Pada tahap keempat, yaitu tahap mengedit. Pada tahapan ini, siswa dimotivasi untuk mengedit pekerjaan teman mereka berdasarkan apa yang mereka ketahui atau apa yang telah mereka pelajari. Mereka harus menggunakan waktu untuk membaca dan memeriksa pekerjaan teman mereka. Pertama, mereka memeriksa pekerjaan mereka masing-masing, kemudian menungkarkannya secara berpasangan. Pada tahap ini, mereka fokus pada ejaan, tata bahasa, dan lain-lain. Pada tahap yang selanjutnya, yaitu tahap kelima, merevisi. Berdasarkan hasil koreksi temannya, siswa mulai membuat revisi dari tulisan sebelumnya. Mereka memperoleh kesempatan untuk menulis ulang dan meningkatkan kualitas tulisan mereka, menjadikan tulisannya lebih baik dari sebelumnya. Pada tahap terakhir, yaitu tahap membagikan atau menyer, ketika siswa merasa puas dengan tulisan yang telah direvisi, produk tulisan harus dibagi dengan seluruh teman kelas, lalu siswa diminta untuk membacakan di depan kelas. Contoh dari metode powers ini adalah memperlihatkan gambar, misalnya sebuah gambar kamar tidur, dan memberikan kesempatan pada siswa untuk memberikan tanggapannya pada topik sebelumnya dengan menanyakan pertanyaan seperti gambar apa ini, adakah kursi di dalamnya, dan menanyakan hal-hal yang lain. Dan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan terdiri atas 6 orang dalam satu kelompok. Kemudian memberikan contoh teks dan menjelaskan paragraf deskriptif sebagai contoh. Setelah itu memotivasi mereka dalam diskusi kelompok untuk mencari ide yang ingin mereka tulis. Kemudian meminta mereka membuat draft tulisannya dan membimbing mereka mengembangkan dan menyusun draft menjadi sebuah paragraf. Meminta mereka untuk menukarkan pekerjaan mereka dengan teman lainnya dan memeriksa pekerjaan teman lainnya. Meminta mereka untuk merevisi dan menulis ulang tulisan mereka, dan meminta beberapa siswa untuk membaca tulisan mereka di depan kelas. Dan yang terakhir, meminta mengumpulkan tulisan mereka. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kekuatan metode powers ini, yaitu metode ini
meningkatkan kemampuan menulis pembelajar dalam hal struktur teks dan keterkaitannya dengan tema, memungkinkan adanya perbaikan terhadap kesalahan kosakata atau vocabulary dan tata bahasa atau grammar, dan membantu siswa mengembangkan sikap mandiri dalam mengorganisasikan tulisan, menyunting tulisan, dan memperbaiki tulisan mereka sendiri. Dapat mengaktifkan pengetahuan awal dan meningkatkan kualitas tulisan mereka, karena mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki tulisan sehingga mereka mampu menghasilkan tulisan terbaiknya, dan dapat membantu mereka sepanjang proses pembelajaran menulis, yaitu pre-writing atau sebelum menulis, daring writing menulis, dan post-writing setelah menulis, sehingga strategi ini dapat diterapkan di sekolah dasar, menengah, dan menengah atas. Dan kemudian kelemahan dari strategi POWERS ini adalah meskipun siswa dapat secara mandiri menyelesaikan tugas mereka, namun mereka dapat menyebabkan kurang akuratnya hasil tulisan yang dikerjakan oleh mereka. Dan guru harus menyiapkan waktu dan tenaga yang cukup untuk memonitor siswa dalam memperbaiki dan menyunting pekerjaannya masing-masing. Kemudian kesimpulan dari metode POWERS strategi ini adalah dengan mengaplikasikan strategi ini, siswa akan memperoleh kesempatan baik untuk kegiatan praktik individu maupun bersama dalam tugas memproduksi tulisan. Strategi POWERS mengajarkan kepada siswa pentingnya proses dan peningkatan yang dapat menumbuhkan percaya diri dan motivasi untuk menulis. Baik, itulah penjelasan saya tentang materi metode POWERS strategi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.